Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang pada pagi hari ini dalam hadirat-Mu. Kami mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Pada pagi hari ini kami minta Engkau kuasai kami dan memberikan kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu. Kami mau buka hati dan pikiran kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Setiap kita berkata amin. Mari kita buka kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 11. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah Anda bahwa kehidupan orang yang percaya ini ibarat seperti dua sisi mata uang, ya. Sisi yang pertama ini berbicara mengenai janji Allah. Ada sebuah janji yang tidak dapat dibatalkan oleh Allah untuk setiap kita orang-orang yang percaya, yaitu janji keselamatan, kehidupan yang kekal yang pasti, janji hidup yang diberkati, janji hidup yang berkemenangan, janji penyertaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan. Tapi tahukah Anda bahwa ada sisi yang lain untuk setiap kita orang-orang yang percaya? Selain janji yang tidak dapat dibatalkan oleh Allah, ada pun juga risiko iman. Kita sebagai orang yang percaya berisiko untuk menderita. Tetapi menderita yang dimaksud bukanlah penderitaan karena perbuatan jahat atau karena pelanggaran hukum. Tetapi risiko menderita karena perbuatan baik atau karena iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menuliskan bahwa siapakah yang akan berbuat jahat kepada kita kalau kita rajin berbuat baik. Tetapi jikalau memang demikian dan itu dikehendaki Allah, maka kita mesti berbahagia. Jadi dua hal ini yang mesti kita sadari dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih. Yaitu janji Tuhan yang setia itu, yang tidak mungkin mengingkari segala janjinya karena Dia adalah Allah yang setia. Dan yang kedua, panggilan kita sebagai orang yang percaya, yaitu panggilan menderita karena iman. Nah, karena itu dalam hidup kita mesti tahu bagaimana cara bersikap.
Firman Tuhan menuliskan bahwa memang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya begini, akhir dari waktu kita di bumi ini sudah semakin dekat dan sangat dekat. Tidak ada waktu lagi bermain-main, Bapak Ibu yang terkasih. Kita mesti menghidupi apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam 1 Petrus pasal 4 ini, ayat 7 sampai ayat 11. Karena kita memang tinggal di dalam sebuah waktu yang sebentar lagi akan selesai. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan menuliskan bahwa kita mesti menguasai diri dan jadi tenang. Kita jangan dikendalikan oleh segala yang ada di luar kita atau yang dari luar kita, tetapi mari kita dikendalikan oleh apa yang ada di dalam diri kita. Iman kita, hati kita, pikiran kita. Kita mesti berkuasa atas hidup kita. Kita mesti berkuasa mengendalikan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Dan firman Tuhan menuliskan, jadi tenang. Jangan panik, jangan gegabah, jangan salah langkah. Kalau kita dapat menguasai diri dan kita dapat menjadi tenang, kita fokus kepada rencana Allah, kepada firman Tuhan. Ketika itulah kita dapat mengambil sikap yang tepat untuk berdoa. Doa adalah kunci untuk kita tetap kuat dalam hidup ini. Doa adalah kunci untuk kita dapat menjalani kehidupan yang berat ini. Doa adalah kunci kekuatan untuk kita berada di dalam penderitaan. Kesusahan boleh ada, penderitaan boleh ada, penganiayaan boleh ada, tapi kita tetap tinggal di dalam damai sejahtera, kita tetap tenang. Karena begini, kita terus terhubung dengan Tuhan melalui doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang mesti kita ambil adalah terus kita terhubung dengan Tuhan. Terus berkomunikasi dan berelasi dengan Tuhan. Lalu kita pun juga berelasi dengan sesama. Kita bukan menjadi orang aneh yang tidak memiliki keterhubungan dengan sesama dengan alasan terhubung hanya dengan alat. Tidak seperti itu. Ya, hubungan atau relasi dengan Allah tetap terjalin, dan hubungan dan relasi dengan sesama pun juga tetap terjalin. Karena itu firman Tuhan berkata, tetapi yang utama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya bahwa kalau kita sibuk untuk mengasihi, maka kita akan lupa untuk berbuat jahat. Kalau kita menghabiskan semua waktu kita untuk melakukan perbuatan baik, maka tidak ada waktu untuk kita melakukan perbuatan jahat. Dan firman Tuhan berkata bahwa layani pun juga seorang akan yang lain, karena memang itu adalah identitas kita sebagai orang yang percaya, yaitu hidup untuk melayani. Nah, ini adalah sikap atau kehidupan yang mesti kita hidupi sebagai orang yang percaya, apalagi di dalam penderitaan. Ingat janji Tuhan, saudara, ketika engkau ada di dalam penderitaan. Terus terhubung dengan Tuhan ketika engkau ada di dalam penderitaan. Itu kuncinya untuk engkau tetap kuat, engkau tidak jatuh, engkau tidak mundur di dalam pengiringanmu kepada Allah.
Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Saya hanya bisa berdoa sebagai hamba Allah pada pagi hari ini. Untuk kita semuanya, orang-orang percaya. Khususnya Bapak Ibu yang mendengar program renungan podcast Makanan Rohani pada pagi hari ini. Saya berdoa sebagai hamba Allah agar kita semuanya tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya berdoa untuk kita semuanya jangan sampai ada yang mundur atau menyimpang dari imannya. Jangan sampai di antara kita ada yang keluar dari kasih karunia Allah. Kita menyangkali iman kita. Saya berdoa kasih karunia Allah menguatkan engkau, memampukan engkau untuk tetap setia di dalam pengiringanmu akan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati Allah setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.